Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Amalia Hoirnisha dengan NIM 100312820250035, mahasiswi semester 3 dari program studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran udara untuk memenuhi tugas mata kuliah pencemaran udara dengan dosen pengampu Ibu Elvi Sunarsi, SKM MKes. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali permasalahan atau isu-isu lingkungan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah pencemaran udara. Sebelum memahami lebih lanjut, sebenarnya apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Dengan kata lain, yaitu rusaknya kondisi udara dari keadaan normal menjadi tidak normal yang disebabkan oleh terkontaminasi oleh zat-zat bahaya. Adapun sumber-sumber pencemaran udara yang antara lain yang pertama, pencemaran akibat sumber alamiah atau disebut juga dengan natural sources seperti kebakaran hutan, letusan gunung berapi, rawa-rawa, dan lain sebagainya. Yang kedua, pencemaran akibat dari ulah manusia atau aktivitas manusia atau disebut juga dengan anthropogenic sources seperti asap kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pencemaran berasal dari sumber lain seperti timbunan gas metana dari TPA atau tempat pembuangan akhir dan kebocoran tangki gas dan lain sebagainya. Ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari pencemaran udara, baik bagi makhluk hidup maupun bagi lingkungan. Antara lain, yang pertama penipisan lapisan ozon. Polusi udara atau pencemaran udara banyak mengandung zat berbahaya, salah satunya CO2 yang dapat meningkatkan suhu bumi dan lama-kelamaan akan membuat penipisan lapisan ozon. Yang kedua, pemanasan global. Polusi udara mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida atau dioksida yang dapat merusak lapisan ozon sehingga menipiskan lapisan ozon yang menyebabkan sinar matahari tidak dapat difilter atau disaring dari sinar berbahaya sehingga sinarnya dapat memanaskan bumi dan menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menyebabkan hujan asam. Sedangkan untuk dampak bagi kesehatan yaitu terganggunya sistem pernapasan yang menyebabkan seperti asma, ISPA, kanker paru-paru, terganggunya sistem reproduksi, dapat menyebabkan dapat meningkatkan penyakit jantung dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh pencemaran udara. Wah, sangat mengerikan bukan pencemaran udara itu? Oleh sebab itu kita harus segera mencari alternatif atau solusi untuk mengatasi pencemaran udara. Antara lain yang pertama, menghemat energi. Yang kedua, mengurangi penggunaan energi fosil, apalagi yang banyak mengandung zat-zat polutan yang dapat membahayakan lingkungan. Yang ketiga, banyak menanami tanaman hijau, karena tanaman hijau itu banyak sekali dampak positifnya atau manfaatnya. Seperti salah satunya itu dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau bermotor dengan cara jika ingin berpergian kita dapat menggunakan bersepeda atau berjalan kaki. Selain baik untuk kesehatan, baik juga untuk lingkungan. Yang selanjutnya menerapkan konsep ramah lingkungan seperti reuse dan recycle. Dengan begitu kita tidak sembarangan dapat membuang atau membakar limbah atau sampah yang nantinya akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang selanjutnya menggunakan energi bersih seperti energi matahari, energi angin ataupun panas bumi. Sekian dari penjelasan saya mengenai pencemaran udara. Harapan saya semoga setelah menyimak atau mendengarkan penjelasan saya kali ini, kita lebih peduli dan dapat berkontribusi dalam menjaga pelestarian lingkungan, karena manusia itu hidup berdampingan dengan lingkungan. Bayangkan saja jika lingkungan kita rusak, bagaimana dengan nasib manusia atau bagaimana nasib kita, apalagi dengan kesehatannya. Terima kasih dan saya memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.